Kalau kamu tahu orang-orang sukses kayak Cristiano Ronaldo atau Elon Musk, mereka bilang kalau rahasia sukses itu tergantung dari rutinitas pagi yang kamu jalanin. The most important thing is to have a routine. Ya, aku sih juga mau jadi sukses supaya cewekku banyak. Enggak loh ya guys, bercanda. Tapi jujur, akhir-akhir ini aku lagi sibuk banget sampai sakit-sakitan. Soalnya tidurku jam 2-3 pagi. Ini aja aku voice over sambil suaraku sakit. Gak tahu aku nih hari ini gimana gue ini kok. Makanya aku udah nyari 11 rutinitas paginya orang-orang sukses di dunia. Dan selama 2 hari ke depan, aku pengen coba semua rutin-rutin gila mereka untuk tahu memang bisa jadi lebih produktif. Namanya kalau kamu mau jadi yang terbaik, nggak mungkin ngelakuin yang terjelek dong. Atau malah ini semua cuman gimmick. Berarti pakai 1 jam ini untuk tidur. Kok nggak mati boy? Nah awal-awal sih katanya Beyonce itu tidurnya jam 10 malam dan bangunnya jam 5 pagi. Ya guys, padahal biasanya jam 5 pagi itu jam tidurku. Mungkin kamu nanya kenapa kok aku milih Beyonce, soalnya kan harusnya mirip-mirip ya. Kalau Beyonce itu nyanyi banyak pakai pita suara, kalau aku kan banyak ngomong, banyak yapping. Apalagi besok sebenarnya jam 9 pagi aku ada talk show. Ya guys, aku literally kayak ngomong di depan murid-murid univ, padahal aku sendiri baru lulus univ. Kayak wow, keren gak? Keren gak? Yo boy, keren gak aku? Hah? Keren gak? Pasti. Aduh, tapi ya ini literally jam 10 guys. Biasanya jam 10 ini aku masih nggak tahu, masih main HP, YouTubean, makan malam bahkan. Dan ini aku sekarang harus sudah diranjang. Doain aja bisa tidur lah ya. Good night. Literally mataku masih belum kerasa berat sama sekali. Besok bangun jam 4. Ya guys, bisa dilihat kalau jiwa hiperaktif dan overthinkingku sama sekali belum bisa dipadamkan. Harusnya kalau udah gerak segini banyaknya, pasti kamu ngerasa capek dan ngantuk gak sih? 11, aku udah nyoba kayak 1 jam tutup mata, tapi mataku gak berat-berat boy. Ya beneran cuma nutup, tapi pikirannya tuh masih kurak, terus gak tahu kemana gitu. Kepikiran besok mau ngomong apa. Bro, katanya kenapa kok ngelakuin challenge pas besok ada talk show ini kelihatannya ini keputusan jelek. Morning guys, ya aku jujur gak tahu bisa bilang ini morning atau good night. Ini aja masih peteng banget. Kamu tahu harusnya kan bangunnya jam 5, tapi gak tahu kenapa panjang tidur itu tiap 1 jam itu kayak kebangun mungkin aku kepikiran atau gimana. Sampai akhirnya pas aku lihat jam itu jam 4.30. Jadi aku ya kayak ada 30 menit lagi, ya udahlah aku bangunin aja loh, daripada nanti aku ketiduran sampai jam 6 jam 7 mati. Mataku masih kayak setengah bangun wih. Ngantuk masih gila. Ya guys, by the way aku cuma dapat 4 jam 13 menit tidurnya. Nggak tahu aku nih hari ini gimana gue ini kok. Ini bukan produktif man, ini sleep deprivation rutin bro. Makanya sebelum aku jatuh ke ranjangku lagi, katanya sih si Mark Wahlberg, kalau kamu nggak tahu itu siapa, dia main film apa ya? Pokoknya terkenal lah, kasih fotonya di sini lah ya editor. Main banyak film pokoknya. Aktor. Dia tiap kali habis bangun itu ngelakuin meditasi supaya katanya ningkatin rasa bersyukur, whatever that means. Ya aku nggak tahu kok bisa bersyukur bangun jam 4:30 itu. Oh ya, lihat ini mulai bersyukur kan aku. Ningkatin fokus kamu untuk seharian ke depan. Sama katanya ada berhubungan sama syaraf atau gimana, jadinya kamu tuh bisa nggak lebih tegang. Apalagi nanti aku ada talk show ngomong di depan banyak anak gitu kan, jadi ya mungkin bisa berhubungan dengan itu. Semoga jadi kita meditasi aja. Tapi kalau kamu nggak tahu, meditasi itu basically cuma merem terus mikirin di satu titik, udah gitu aja. Kalau ada pemikiran apa, udah mikirin di satu titik itu terus selama 30 menit. Oke, kita start ya. 3, 2, 1. Kok perasaan aku nggak merasakan ada suatu kelemasan di otot-ototku ya? Hei, fokus. Oke lah, awal-awal menurutku juga masuk akal sih. Pagi-pagi membuat pikiran tenang gitu kan. Tapi menurutmu, apa yang terjadi kalau orang yang cuma tidur 4 jam, tutup mata lagi? Oh my gosh, what the hell, ini aku meditasi. Tiba-tiba pemikiranku bisa kayak hilang 1 detik. Oh my gosh. Ayo kembali. Ayo, come on.
meditasi bersama Tuhan Yesus ini sebenarnya jujur mirip-mirip kayak doa pagi gitu sih. Kan aku sambil doa gitu ya. Aku doa ke Tuhan semoga tidur 4 jam itu cukup untuk aku bangun 20 jam. Ini kok perasaan Tuhan ya. Lihat aku kayak ini kamu berharap apa sih? Nah, kamu berharap apa? Cuma tidur 4 jam, terus kamu mau talk show dan kamu mau seharian produktif, berharap apa kamu nak? Ya nggak apa-apa lah, aku tetap. Jujur aku literally gak tahu Mark Wahlberg ngapain meditasi. aku sama sekali nggak merasakan benefit apa-apa. Benefitnya cuma aku mau kembali ranjang. Jadi aku kelihatannya mau melakukan sesuatu yang cukup gila. Ya guys, mungkin kamu nanya, Bas, kamu ngapain keluar rumah sama baju-baju kotorku malam-malam? Ini literally jam 5 pagi. Keluar rumah jam 5 pagi, ini literally pertama kali seumur hidupku kelihatannya. Tadi aku keluar rumah itu kayak, ini kok masih gelap banget? Kayak apaan, boy? Ini masih ada bintang-bintang, lihat. Masih ada bintang-bintang di langit, lihat. Damn, kamu bangun, lihatnya bintang. Aku biasanya bangun itu ngeliatnya matahari, ya bintang sih. Bintang gede udah di tengah-tengah, udah bikin kanker kulit gitu. Ini enggak, ini bintang yang nggak tahu bintang apa gitu kan. Kamu nanya kenapa? Soalnya aku juga kelihatan salah satu aktor paling terkenal juga, namanya The Rock. Ya harusnya tahu lah ya, meskipun dia kelihatannya masih aktor kecil gitu. Dia katanya setelah bangun pagi, ya bangunnya jam 4 sih, tapi ini kalau aku jam 5 lebih nggak segila itu. Duh, ini nyamuk weh. Selalu pasti ngelakuin kardio. Ya tapi kalau dia sih kardionya kayak di mesin-mesin gitu, aku ngeliatnya selama 30 sampai 60 menit. Karena kardio ya udahlah, aku pikir kayak ya udah jalan-jalan di depan rumah atau apa ya, lari-lari di depan rumah tetap kardio kan ya. Yang penting dapat setengah jam gitu kan. Kardio pas peteng hari, gila. Jamu nyamuk banyak Semoga ini jantungku yang tambah sehat, bukan jantungku yang darahnya dihisap nyamuk. Oke. So ya kita pergi aja lah. Guys, kamu tahu ini literally pengalamanku pertama kali jalan pagi jam 5. Aku baru tahu kalau di sini tuh bahkan ya seumur hidupku di sini kalau jam segini ada suara-suara burung. Coba kamu denger gak? Denger gak? Aduh, aku baru tahu di sini ada burung-burung kayak gitu bahkan. Kamu tahu depanku ini ya kayak mainan horor apa itu loh, zombie-zombian Silent Hill dulu. Coba kamu lihat, masih kayak berkabut semua kayak gimana. Literally gak ada orang sama sekali boy. Pikir ini kelihatannya kalau ada kayak CCTV di mana gitu terus diliatin satpamnya yang 24 jam. Ya mungkin pikirnya aku masih ini ngapain ini ada orang gila. Habis gitu aku tiba-tiba didatengin satpam gitu, lucu boy. Jangan sampai terjadi sih, tapi gila gitu sampai terjadi mati aku. Oke lah, aku akuin meskipun kelihatannya creepy banget ada orang jindo lari-lari di depan rumah orang jam 5 pagi. Sebenarnya lari-lari sendiri ini ada keenaan sendiri sih. Lumayan capek juga ya. Sampai ya pas enak-enak bakar lemak, tiba-tiba ini terjadi. Guys, aku beneran pikir itu satpamnya mau ke aku, weh. Soalnya literally di sini beneran yang cuma ada itu cuma aku, weh. Literally, coba kamu lihat 360. Gak ada siapa-siapa, literally gak ada siapa sih. Ampun ngawur tadi kayak ngeliatin aku gitu sampai. Iya pasti kelihatannya dikiranya aku maling. Oke guys, mungkin kamu nggak terlalu kelihatan aku di mana, tapi pikirin baik-baik aja. Kalau ini jam 5 pagi gitu kan ya, terus kamu cuma satu orang jalan-jalan di tengah kemalaman, ya nggak kemalaman sih, di tengah-tengah peteng, terus tiba-tiba ada orang yang tingginya 180 dan segendut ini lari ke kamu kayak gini. Aku literally langsung manggil satpam sih kalau itu nggak apa-apa sih. Kalau itu sangat natural. Makanya aku ngomong-ngomong aja kan ke satpamnya supaya nggak dikira penculik atau apa gitu. Oh, pagi Pak. Pak, biasanya jam segini ada yang jalan-jalan nggak? Oh banyak ya? Di area-area sini ya biasanya? Oh iya. Oke mas, makasih mas. Oh ternyata bapaknya baik guys. Aku pikir aku di stop gara-gara kayak ini kamu ngapain ya nak?
Oh, ternyata bapaknya baik, cuma nanya kabar. Setidaknya satpam di sini dibayar dengan baik. Oke, bukan dibayar dengan baik sih, dibayar dan ngelakuin dengan baik ya. Bagus. Ya untungnya sih aku kelihatannya nggak dikira penculik. Makanya aku lari-lari terus aja kan. Dan disinilah aku mulai sadar sesuatu. Di sini aku udah kayak 15 menit lari-lari kayak orang nggak jelas sambil diliatin satpam. Dan yang aku sadari ya, selain burung-burung yang tambah lama kicauannya tambah gila, kayak burungku juga. Loh, what? Tapi pasti pagi hari, what? No. Sebelahku ini kelihatannya kayak ada taman-taman gimana gitu. Yang biasanya aku inget sih, memang ada taman. Tapi mungkin karena aku nggak pernah keluar pagi atau gimana. Kalau masih peteng gini, dinyalain boy. Damn. Jujur ini daripada kardionya, aku lebih menikmatin pemandangannya deh. Perasaan pemandangan dan alam. ini kenapa kok kamu perlu keluar lebih ya? Jangan di kamar terus. Cuman nge-script video sama ya voice over yang kemungkinan besar kamu akan denger di video ini. Jadinya kuper aku. Ya tapi sebenarnya kayak keluar jam 5 pagi ini ya. Siapa yang mau nemenin sih? Aku perlu cewek tuh. No. Iya guys, mungkin ini aku yang kurang pernah keluar rumah atau gimana. Tapi saking bagus pemandangannya ya. Aku kan ya teriak-teriak aja kayak orang gila. Oh, you don't seem to understand. Oh. Soalnya dari tadi juga nggak ada orang kok. Siapa memang yang mau denger nyanyian-nyanyian gila? I think di belakangku ada literally beneran ada orang. Dari aku nggak kelihatan orang dan kelihatannya ada pemandangan orang pertama. Jujur cukup memalukan sih guys. Literally aku teriak-teriak segitu kananku langsung ada orang lari. Jangan teriak-teriak pas pagi hari, oke? Wah jujur aku lumayan panik kan. Jadi sebelum satu perumahanku laporin aku ke satpam, menurutmu aku ngapain? Pagi. Guys, jadi kira kalau setidaknya bikin lebih gak awkward lah ya. Iya, awkward banget. Untuk omong random yang ngajakin aku jam 5 pagi, thank you udah kasih aku memori yang gak akan pernah aku lupain. Tapi at least kita fokus ke positifnya lah ya. Wow. Cuman jujur ya, meskipun dari tadi aku kelihatannya dipermalukan sama satpam dan mempermalukan diri sendiri, aku baru tahu selama 22 tahun hidup di Surabaya. Kalau Surabaya itu bisa gini boy, kayak wah, ini aku pikir kayak pemandangan cuman bisa dilihat di gak tahu kayak Gunung Bromo atau something. Tapi enggak, ternyata di belakang rumahku aja ada kayak gini. Damn. Wow, aku jujur gak nyangka jalan pagi itu bakalan seseru ini sih. Kayak bisa ketemu satpam, ngomong-ngomong sama orang random, kelihatan kabut-kabutan gak jelas gini. Wow, very nice man, very nice. Beneran. Ini beneran perubahan drastis di kehidupanku. Kayak apakah aku malah jadi pingin aku mungkin tiap hari mulai bangunnya jam 5 ya. Sebastian versi 2.0. Wow. Tapi ya guys, jujur ya betul ini aku lari pulang langsung recording masih keringetan semua kayak ini. Kuanteng gak sih gue lah. Aneh ya, meskipun dari tadi aku lari ya. Oke, memang badan itu kerasa kayak teraktivasi semua gitu, seluruh otot di badan. Kamu tahu mataku ini masih kayak apa ya? Kamu tahu kalau kamu kekurangan tidur, habis gitu matamu ada kayak sedikit mau nutup terus gitu, kayak lemah. Kelopak matanya itu nggak terlalu bisa buka banget. Nah itu masih ada perasaan itu. Jadi kelihatannya ini waktu yang perfect untuk ngelakuin rutinitasnya The GOAT, Cristiano Ronaldo. Oke. Soalnya biasanya dia itu tiap kali habis kardio atau apa, pagi-pagi kamu tahu langsung ngapain? Ya kita langsung peragain aja. Mungkin kamu nanya, Bas, kamu ngapain tiba-tiba telanjang setengah ngeliatin semua lemakmu di tengah-tengah kamar mandi? Kamu mau ngapain? Pertanyaan bagus, ya sebenarnya pertanyaan bagus banget sih. Soalnya, kamu tahu Cristiano Ronaldo itu kebiasaannya mandi pakai air dingin. Ya guys, aku sangat nggak looking forward. Tapi memang secara logika ya harusnya kalau tiba-tiba tubuhmu ini kan panas baru keringetan semua, langsung di shock cedak gitu sama air dingin. Harusnya bangun sih ya, harusnya. Aku nggak tahu, kita langsung lihat aja. Oh my gosh, man, ini air dingin. Oke lah, siap. Jujur kelihatannya sih gampang-gampang aja ya, tinggal siram-siram air. Tapi karena aku gak pernah ngelakuin ini sama sekali, disinilah aku baru sadar pas megang air dingin. Kesini. Oh my gosh, man. That's crazy, bro. Oh, dinginnya gila. Dan ini ya pasti, bahkan belum aku kasih es ke dalamnya. Soalnya itu yang Ronaldo biasa lakuin. Oh my gosh. Ini kayak dingin dul. Lihat, ini esnya loh udah nggak meleleh sampean. Ini esnya sampai udah nggak meleleh, sampai udah di atas. Oh my gosh. Ya pasti aku lagi menyesalin keputusanku. Makanya aku tetap coba biasain diri, ciprat-ciprat aja kan. Siapa tahu kulit cindoku bisa adaptasi cepet gitu. Tapi kok perasaan ini tambah menakutkan ya. Misalnya kita pakai segini dulu ya, di tangan. Oh my gosh. Ini kayak tangan
ada yang oh gila, please. By the way, setelah ini pun aku pasti nambahin es lagi. Soalnya memang aku segila itu. Jangan ikutin. By the way, ini aku baru dapat es lagi. Kita taruh es lagi. Oke. Aduh, dingin. Aduh, kena es. Sampai jujur di sini, pikirku kayak, wah ini aku bisa mati kena hipotermia kan. Dan ini penderitaanku yang kamu udah tunggu-tunggu. Rutinitas Cristiano Ronaldo in 3, 2, 1, go! Oh my god! Oh man! Ini ke-record gak? Ini sampai gak ke-record nanti aku. Oh oke, ke-record. Oh my gosh. Aku baru teriak sekeras ini, kelihatannya satu rumah kebangun ini guys. That actually feels good, man. Iya guys, yang tadinya mataku kerasa kayak menutup terus, sekarang malah nggak menutup. Kayak, wow, apa memang ini rahasianya kalau mau jadi pemain bola terhebat di dunia ya? Ya mungkin di mimpiku sih. Langsung satu badan itu satu badan itu kayak melihat sinar ilahi, kayak didatangi Tuhan Yesus gitu kan. Karena aku udah terlalu banyak dosa gitu kan. Cuman jujur aja setelah energimu terkuras dan kalorimu terbakar, menurutmu cacing-cacing di perut gimana? Tapi namanya morning routine nggak mungkin perfect kalau belum ada makanan. Makanya aku ketemu satu artikel ini yang lumayan aneh juga. Kamu tahu Victoria Beckham, itu istrinya David Beckham yang pemain bola itu. Dia tiap pagi minumnya itu cuka apel dicampur air. Iya guys, aku baru tahu kalau ini ternyata health benefits-nya menurut internet juga banyak. Aku juga pokoknya baca banyak, editor taruh di sini aja. I guess kayak ada seimbangin gula darah apa-apa gitu kan ya, banyak banget lah. Masalahnya kayak, damn man, minum cuka, woi, cuka diminum ini rasanya gimana men? Udah kayak aku nggak tahu dapat dari KII ku atau gimana. Warnanya ini lumayan menakutkan guys. Baunya juga baunya tuh literally kayak apel yang udah busuk terus difermentasi lagi setahun, busuknya itu dibiarin. Habis itu kayak dikasih bir atau apa gitu loh, dikasih alkohol atau something. Jadinya vinegar gini. And dia nyampurin kayak 2 sendok makan. Ya kalau dia 2 sendok makan, aku kelihatannya 1 sendok makan. Ini takut soalnya. Oke, terus kita aduk, I guess. Kita aduk. Wah, airnya jadi bau, boy. Kayak bau ketek tapi ada bau apel basinya gitu. Oh my gosh, ya udah. Oke, rasanya jujur kalau 1 sendok makan sih cukup aneh. Kayak, nggak ngerti cuka ini ada kayak rasa tenggorokanmu itu kayak dicakar-cakar dikit. Kamu ngerti nggak? Kayak minum alkohol gitu. Jangan tanya kenapa kok aku bisa tahu. Ya, kayak literally minum alkohol tapi alkoholnya tuh kecut. Ya, at least nggak sekuat itu karena masih 1 sendok makan. Tapi jujur aku pengen coba sih kalau misalnya kayak dikit aja lah, dikit. Kalau misalnya beneran cuman apple cider vinegar. Oke, 1 gini. Itu rasanya gimana gitu kan? Nah bro, saya kayak kecut, amis basin, bukan amis sih, kecut gimana gitu loh, kecut fermentasi makanan yang udah basi. Aku nggak ngerti kok bisa orang suka cuka ini gimana sih, aku nggak ngerti sih. Kenapa nggak pakai kayak jeruk nipis atau sesuatu yang kecut dan harum gitu kan ya? Kenapa harus cuka? Ya guys, kalau ada papa mamaku lihat ini pasti dibilang anak gila. Tapi ya, at least harusnya sih aku mau ngikutin kayak dietnya Justin Bieber atau apa gitu, makan makanan yang sehat pakai alpukat dan lain-lain. Tapi ya kemarin aku nyari di supermarket nggak ada alpukat. So untungnya di kulkasku masih ada makanan-makan sehat. Iya guys, aku akhir-akhir ini catering makanan-makanan sehat gitu supaya ya makanya tambah ganteng kan. Let me eat in peace bro, in peace. Udah lumayan kering lagi. Seharian di kulkas. Kamu tahu setelah makan ya, meskipun udah disemburin pakai air es dan lidahku semuanya bau cuka, tapi kamu tahu sih, setelah makan langsung, mataku sekarang kerasa, woi. Aku kerasa tidur 4 jamnya sekarang. Baru kena tiba-tiba boom,
Boom. Karena jam 8, aku literally harus sudah kayak pergi siap-siap untuk talk show. Aku rasanya pakai 1 jam ini untuk tidur. Kalau nggak mati boy, gila dah. Aku ngomong di depan anak-anak gitu, habis gitu aku kayak mati boy. Isa viral se-Indonesia. Ada seorang YouTuber udah dibayar mahal-mahal untuk talk show, tapi dia tidak. Wah, mati aku. Ya doain guys, semoga cukanya berhasil. Tidur dulu, peace. Telat aku. Iya, udah dibayar, masih telat bangun. Kayak wow, sangat patut untuk jadi speaker banget ya Sebastian. Please ubaya jangan liatin. Makanya aku langsung minum matchaku buru-buru ke sana kan. Dan sebenarnya meskipun aku masih ngantuk-ngantuk dikit, pikirku ya udahlah ngomong-ngomong sejam aja harusnya bisa lah ya. Biasa aja aku di video yapping seharian full kok. Cuman yang aku lupa itu biasa aku ngomong-ngomong sendiri ya. Kalau ini pas masuk, Kan saya dari Halo, oh boleh. buat kita ya. Yes, oke. 2 mic iki berarti. 3 sih mungkin. Keren ya. Baunya wes enak ini baunya guys. Jadi pengen makan. Waduh. Bahaya nih guys. ya guys, jadi acaranya itu serame ini sampai aku aja bingung ini kok bisa orangnya sebanyak ini dan gak ada brief, gak ada apa-apa ya. Baru masuk langsung disuruh ngomong, woi. Kayak damn, aku aja belum persiapan apa-apa pasti. Tuh, udah mulai ada. Ngomongin siapa ini? Kalian ngomongin siapa ini? Halo. Wah, ada orang lagi kak. Oh guys, gimana kabarnya? Halo kak. Loh kok gak ada yang jawab ini? Halo. Ya guys, literally semuanya ngacangin aku kecuali orang-orang yang kasih aku kopi ini. Makasih guys. Kasih rekomendasi kalian yang paling terrekomen. Sing biru kok, soalnya warnanya coklat ya biru kayak pantai kok. Biru and coklat kayak pantai. Iya. Ya wes, boleh. Kalau enak ngomong enak, kalau nggak enak ngomong nggak enak ya guys. Kurang kok, lek enak ngomong enak kok. Kita kocok guys. Oh iya, sorry. Wih, warnanya beneran anu ya, jadi biru ya. Biru ini apa ya? Ini dari Bukan racun kan? Oke, spirulina blue. Dan bisa menambah Spirulina blue antioksidan. Oke, langsung kita coba ya guys. Oke. Jadi rasanya kayak kopi, tapi ada spirulinanya gitu ya. Tapi ya memang spirulina blues ya. Makanya sambil dikasih petunjuk sama petugas-petugasnya. Ada 10 saya siapin, cuman Oke. kayaknya 4 aja karena Oke, waktu. oke. Yang pertama itu ada kenapa semua orang harus coba matcha. Pertanyaan. Saya juga suka kalau. Iya. Dan Aku jadi kepikiran kan, waduh ini awal-awal aja udah gak ada yang excited. Nanti kalau aku lemes kengantuan gimana rek? Tapi tiba-tiba namaku udah dipanggil. Sebastian Teddy, berikan teman-teman. Halo guys, siap viral gak guys? Jujur awal-awal sih atmosfernya diem banget sampai aku sendiri jadi awkward. Masa cuma satu, terus ngapain kalian bayar ke sini? Satu tok, loh, kameramennya doang. Makanya untuk less effort tuh, aku iseng-iseng nanya kan. Siapa tahu mereka jadi aktif gitu loh. Aku fallback kalau bisa jawab. Ayo, jangan derel lagi ya. Ya guys, anehnya orang-orang sini kalau ditanyain langsung jadi kayak anak SD hiperaktif. Ngawur guys. Ini guys kenalan dulu, minta di follow dulu guys. Bakalan besar ini. Bahkan ada yang datang sampai dari Gresik untuk dengerin aku kayak, wow. Perkenalkan, nama saya Dimas. Halo. Dari luar kampus, dari kota Gresik. Wih, mantap. Jauh juga guys. Tepuk tangan dulu dong guys. Dari Gresik loh. Gila. Tapi di sinilah aku mulai nyaman kan. Dan semakin lama aku ngomong, aku baru sadar. Tapi kok banyak yang main HP ya? Ini memang omonganku gak ada dagingnya itu kah? Nanti dosennya pikir aku gimana? Dan kamu tahu tiba-tiba dosennya ini berdiri, jalan ke depan. Dan kamu tahu aku diapain? Lagi. Ya guys, aku dikasih penghargaan. Keren gak? Kok kayak nyuri gini ya aku ya. Sini kayak setelah 30 menit ngomong-ngomong sama anak-anak univ, ngantuknya baru kerasa sekarang guys, gila. Bentar lagi masih ada meeting sama tim, jadi ya kita laluin bersama. Ya mungkin tidur di mobil bentar lah ya. Jujur di sini mataku aja udah nggak bisa nutup kepikiran meeting sama timku. Untungnya sih nggak tahu gimana, meskipun aku cuma tidur 4 jam hari ini. Talk show-nya lumayan berjalan dengan lancar, dan meetingnya sama timku juga lumayan berjalan dengan lancar ya, meskipun mataku mungkin kayak sipit-sipit banget, jadi cindoku lebih ke 2 kali lipat. Cuman harusnya sekarang aku kan kayak mau tidur bentar, soalnya gila guys, tidur 4 jam ini beneran mau rutin 4 jam, rutin produktif apapun, perasaan mataku gak kuat ya. Tapi masalahnya kalau aku tidur sekarang, takutnya nanti malam kan nggak bisa tidur, dan kemungkinan besar nanti malam aku harus kayak ngelakuin rutin yang lain, terus bangunnya pagi lagi. Jadi aku kelihatannya mau kerja dulu, terus aku kelihatannya nggak bisa tidur sampai nanti malam.
Tiba-tiba mataku nutup. Nggak kerasa, men. Nah karena tadi aku udah tidur 2 kali kayak orang kelainan, pikirku ya kayak ya pasti aku bisa lanjutin kerjaanku sampai malam banget ngejar. Dari tadi aku cuma tidur gitu kan. Ini ya udah jam 9. Kamu tahu ini pertama kali seumur hidup aku jam 9 udah ngantuk. Oh, biasanya jam 9 aku baru kalau nggak start makan malam atau bahkan belum makan malam atau aku masih kayak boxing atau ngelakuin sesuatu, intinya nggak mungkin mataku ini udah menutup. Kan ini literally pertama kali banget, jadi ya nggak tahu guys, padahal aku udah 2 kali tidur, 2 kali nap. Cuma gak berguna. Iya, sebenarnya hari ini kalau dipikirin juga ya, aku gak terlalu kayak kerja ngapa-ngapain banget, woi. Wait a minute. Iya, woi, dari pagi tuh bangun tuh cuman kayak jalan-jalan, olahraga, nyoba-nyoba makanan aneh-aneh, talk show. Ya ada sih kerja dikit, meeting kerja, tapi kayak Ya seperti biasa pikiranku ternyata salah. selamat malam Mbak Sis, bisa dilihat dari muka aku dan suaraku ini aku beneran udah kayak bateraiku tinggal 10%. Kamu pernah gak melihat bateraiku 10%? You know it's bad kalau aku bisa sampai kayak bisa ngomong ini. Oh my god. Makanya itu untuk hari kedua nih harusnya sih aku mau ngikutin jadwalnya Tim Cook kan ya. Tim Cook itu kalau belum tahu, kamu tuh CEO-nya Apple. Dia itu tidurnya jam 9.30, bangunnya jam 4.30. Tapi ini udah 10.40 soalnya ya jujur aku tadi nggak terlalu lihat waktu, tiba-tiba kayak kok udah jam 10 ya udah. Tapi aku berusaha sebisanya supaya 4.30 soalnya katanya ya bangun pagi itu kuncinya sukses. 2 hari berturut-turut bangun pagi. Siap-siap 2 hari berturut-turut tidurku 4 jam toh. See you guys. Jam berapa nih? My gosh, man, 6.34. Oh, katanya saking capeknya atau gimana kemarin aku udah set alarmku jam 5. Tapi mungkin nggak kedengeran atau gimana. Bangunnya jam 6.30 ya. Tapi ya untungnya aku bisa bangun 6.30 tuh. Wih, aneh banget sih. Mana mungkin woy, kalau aku biasanya nggak pakai alarm atau gimana ya, bangunnya itu bisa-bisa jam 11 atau 12 siang. Pernah paling parah itu mungkin jam 1 siang baru bangun. Dan ini 6.30 udah bangun. Ini mungkin kenapa aku bukan CEO-nya Apple. Cuman untungnya sih ini akhirnya rencanaku masih bisa berjalan dengan sempurna. Soalnya ada satu orang ini yang aku pingin banget coba rutinnya. Kamu tahu siapa? Pertama aku nggak tahu ngapain aku transisi tapi masih pakai baju yang sama. Kedua, pengen ngelakuin rutinnya Jensen Huang. Kamu tahu Jensen Huang, CEO Nvidia, katanya tiap pagi dia pasti langsung nge-gym. Dia nge-gym literally jam 6.30 sampai 7.30. Ya katanya Google sih, atau jam segituan. Jadi ya aku mau nyoba. Mungkin kalau dari pemikiranku itu supaya kayak nge-gym dulu, supaya nanti nggak ada pemikiran apapun, terus bisa fokus kerja sepanjang hari gitu ya. Semoga dia bener lah ya guys. Hari ini aku udah gak bisa ngomong. 2 hari berturut-turut aku tidur di bawah 6 jam. Oh, thank you Jensen Huang and Tim Cook. Kukuryu. Kok masih Cino banget boy. Nah, kan aku baru sampai tempat gymku ya. Nah, aku kelihatannya nyadar satu hal yang aku baru kepikiran. Saking paginya ya, aku bahkan nggak tahu ini gymku buka atau nggak, woy. Ya ada mobil-mobil di sana sih, tapi kan nggak tahu itu mereka nge-gym atau renang atau ngapain. Ini kan kayak clubhouse gitu. Kita tanya kakaknya sudah. Gymnya udah buka kan ya? Nggak usah. Ternyata ada sih ya orang yang gym jam segini. Ini mungkin makanya kenapa kok mereka bisa jadi CEO terus aku enggak. Ya tapi at least aku content creator. Ayo. Ya, kita pertama kali nge-gym, tapi ini kayak nge-gym 10 menit setelah bangun, weh gila. Oh my gosh man, aku nggak tahu bakalan gimana nih gymnya. Tak pikir kan lah jam saat ini gak kurang ngelatih pak. Soalnya itu jam 6 sudah. Iya tak? Jam 6 tak? Aku soalnya mau ngubah. Kayak misalnya nge-gym pagi ya, Pak. Lebih enak gak? Harusnya. Ya ngomongnya sih gym pagi lebih enak ya. Tapi literally setelah aku ngelakuin pull up pertama. Soalnya Pak. Aduh. Aku gak tahu ini aku atau apa, tapi ini set pertama aku aja udah nggak terlihat dengan baik. Kenapa sih kayak ngantuk-ngantuk ke gym itu sambil setengah bangun. Kayak istilahnya monyet yang baru bangun terus kayak nge-swing dari pohon gitu. Cuman
oke lah, aku tetap mau lanjut gym aja. Siapa tahu kalau aku coba-coba untuk pemanasan lagi, lompat-lompat, goyang-goyang nggak jelas, jiwa extrovertku bisa kembali gitu kan. Pastis, dua hal yang aku sadar. Aku nggak tahu what is Jensen Huang on, man. Kayak gila, gym jam 7 pagi tuh ngawur boy. Dia ngomong kayak to clear my energy levels and mentalnya supaya clear pemikirannya. Tapi perasaan kok aku tambah ngantuk. Kedua, aku baru sadar sebetapa siang aku orangnya. Soalnya malah pagi-pagi nih yang nge-gym itu malah kayak 2 kali 3 kali lipat lebih banyak orang, bahkan parkirannya itu semuanya full, semuanya nge-gym. Cuman aku mungkin yang biasanya masih di ranjang. Lumayan tamparan realita. Apa mungkin aku beneran bangunnya harus pagian ya? Is this the change? The time to change my life, man. Gila lagi. Ya tapi jalanan pagi-pagi masih semacet ini, namanya Indonesia juga. Oh my gosh, what the hell? Macet banget boy. Damn, look at that. A few moments later. Tapi meskipun aku kayak setengah ngantuk gini, katanya Jeff Bezos ya, dia punya kebiasaan kalau tiap pagi setelah bangun itu nggak buka HP sama sekali. Ya sebenarnya aku udah ngelakuin banyak sih tadi di gym. Ini pun aku buka HP. Cuma nggak apa-apa. Supaya katanya itu kerjanya nggak terdistraction atau gimana. Terus sampai kerja terus seharian. Gila saya, aku nggak ngerti gimana caranya. Jadi kelihatannya kalau aku perlu bantuan sesuatu, Rino maca wow, nice man, nice. Harusnya sekarang aku bisa kerja ya. Mata aku udah melek nih, kafeinnya udah banyak. Aku udah minum rumput sakti, rumput caffeinated brody. Enak banget sih kamu. Nakal banget. Lupain yang barusan kamu lihat. Jujur pas awal-awal kerja sih pikiranku ya selalu kayak, Bas HP ada di depanmu, kenapa kamu nggak scroll TikTok bentar, scroll bentar aja ya Bas, bentar aja. Makanya pikirku ini rutinitas yang paling random kan. Kayak masa sih nggak lihat HP aja sepengaruh itu Jeff Bezos. Cuma ya guys, jujur baru selesai kerja literally 3 jam. Dan anehnya ya, nggak kerasa gue. Kerja tuh sampai kayak bisa login banget meskipun sedikit-sedikit ngantuk ya awal-awalnya sih sebelum minum matcha ya. Setelah itu 3 jam itu beneran kayak login, kayak aku masuk flow state gitu. Dan tiba-tiba udah jam 11 gitu kan. Makanya aku udah mandi-mandi dan kawan-kawan. Dan itu anehnya di sana. Kalau kemarin rutinnya beneran kelihatannya nggak tahu cuma jalan-jalan apa, tapi sebenarnya setelah kalau dipikirin lagi itu literally nggak ada kerja apa-apa sampai siang. Sekarang rutinnya si Tim Cook dan Jensen Huang dan Jeff Bezos ini kalau digabung ya, aku berarti literally udah, meskipun ya oke lah tidurnya 2 hari ini cuma 9 jam, tapi aku udah nge-gym, udah kerja 3 jam, udah mandi, bahkan udah minum matcha 3 kali, bahkan udah makan di jam 11.41. Padahal kadang-kadang jam 11 itu kalau lagi capek banget atau kemarinnya tidur jam 3 pagi aku baru bangun. Damn bro, rasanya tuh jadi kayak apa ya, malah lebih semangat. Kamu ngerti nggak? Meskipun nge-gymnya tuh capek, tapi kalau kamu pernah nge-gym atau kamu pernah setelah olahraga capek banget, setelahnya tuh rasanya kayak enak, tahu kan maksudku. Jadi meskipun ya ini mati-matian, tapi setelahnya tuh kayak damn, gila deh, hari ini produktif banget. Aku nggak tahu kenapa kalau ngelakuin rutin ini tiap di hari siang itu tubuhku langsung shutdown woy. Shutdown 1 jam gitu, langsung bob. Kita kelihatannya kerja lagi deh. Rambutku kayak gini. Ini kekuatan productivity routine bro. Look at my hair man. Di sini aku baru selesai kerja, literally sekarang jam 9.31. Dari tadi sore aku kerja, makan dikit, terus meeting lagi, terus kerja lagi. Tapi kayak aku gak tahu sih, hari ini aku jujur kayak merasa locked in banget. Padahal tidurku cuma 5 jam gue. Cuma 5 jam. 2 hari ini tidurku kalau di total cuma 9 jam. Harusnya kamu sehari kan tidurnya 8 sampai 9 jam. Ya 7 sampai 8 jam, tapi kalau 9 jam ya kamu berarti privilege. Jadi aku 2 hari 9 jam. Damn. Aku sih tetap gak nyangka banget. Cuman dalam 2 hari jujur produktivitas itu oke lah. Di hari pertama soalnya kayak olahraga apa rutinitas pagi, kerjanya masih jam 11 gitu kan ya. Itu lumayan gak berguna. Tapi di hari kedua ini rutinitas yang bener menurutku, kayak langsung kerja, langsung nge-gym, itu sangat amat bikin aku produktif sih. Kayak bayangin hari ini kerjaanku udah selesai semua, kayak 1 YouTube long form skripnya itu aku selesai, padahal biasanya perlu kayak 3 sampai 4 hari, kadang-kadang bahkan
kan stres-stresan. Tapi ini hari ini 1 selesai dan itu pun kayak aku merasa bagus banget. Dilihat by the way nanti harusnya kalau video ini keluar itu ya coba tebak aja itu video apa yang aku bikin, bukan video ini tapi video yang lain. Sampai aku tuh kayak merasa apa mungkin besok meskipun ini video udah selesai aku tetap bangunnya pagi. Apa mungkin aku jadi seneng bangun pagi boy? Oh my god. Jujur aku nggak bisa janji apa-apa. Ini aja jam 11.41. Tapi otakku masih aktif boy. Ini mungkin aku malah terlalu produktif kah? Otakku masih aktif gitu ya. Jangan lupa subscribe aja deh.